Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alifa Marfadila dari kelas 11 IPA 1. Baiklah, pada video kali ini, terkait materi pembelajaran fikih bab 2 tentang hudud, saya akan menceritakan sebuah kisah teladan, Khulafaur Rasyidin, terkait kebijakan dan keadilan dalam menangani kasus hudud. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had, yang merupakan suatu istilah Islam yang mengacu pada hukuman yang berdasarkan hukum Islam yang dimanatkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah teladan Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib yang berjudul Kisah Baju Perang Besi Khalifah Ali dan Pencuri Yahudi. Kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, keadaan rakyat cukup baik kaum muslim maupun kafir zimmi, yang menerima kepemimpinan yang adil. Ali bin Abi Thalib merupakan pemimpin yang terakhir pada masa ini. Pada era Khalifah Ali bin Abi Thalib, pusat kekuasaan Islam dipindahkan dari Madinah ke Kufah atau Irak. Suatu kebiasaan Ali bin Abi Thalib, yakni gemar mengetuk pintu rumah-rumah yang dijumpainya dalam perjalanan menuju masjid menjelang sholat subuh. Pada suatu hari, Ali melewati kawasan pemukiman Yahudi. Kaum ini termasuk kafir zimmi sehingga memperoleh perlindungan dari negara. Di saat perjalanan, Ali melihat ada sebuah baju perang dijemur di depan salah satu rumah. Ia pun menghampirinya dan memperhatikan baik-baik baju perang itu. Ia merasa bahwa baju perang itu adalah miliknya yang hilang beberapa hari yang lalu. Setelah memimpin sholat subuh berjamaah, Khalifah Ali kembali lagi ke rumah itu karena ia yakin bahwa baju itu adalah miliknya. Lantas, ia mengetuk pintu. Tok tok tok, keluarlah si pemilik rumah. "Wahai Yahudi, bagaimana keadaanmu?" tanya Ali. "Baik-baik saja wahai Khalifah," jawab si Yahudi. "Aku melihat ada baju perang di depan rumahmu. Apakah itu punyamu?" selidik Ali. "Baju itu dijemur di rumahku. Tentu saja baju perang itu punyaku," terang Yahudi. "Tapi, aku yakin baju ini milikku," tegas Ali lagi. Orang Yahudi itu tetap bertahan pada argumennya. Ali kemudian mengajaknya ke pengadilan saat itu juga. Sesampailah keduanya di gedung pengadilan, Ali masuk, diikuti si Yahudi. Dengan mata kepalanya sendiri, orang kafir zimmi itu melihat tidak ada perlakuan khusus terhadap sang khalifah. Begitu Ali mengucapkan salam, si isi ruangan menjawabnya. Sesudah itu, tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di pengadilan, hakim pun berkata, "Wahai Khalifah, silakan mengantri," kata hakim. Ali pun menuju ke barisan antrian yang paling belakang. Beberapa lama kemudian, tibalah giliran kasus Ali dan si Yahudi tadi digelar. Di hadapan mereka, sang hakim bertanya, "Apa pokok persoalannya?" "Saat aku berjalan di depan rumah dia, aku mendapati sebuah baju perang yang sedang dijemur. Setelah mengamati baik-baik, aku yakin betul baju tersebut adalah punyaku," terang Ali. "Bagaimana menurut engkau?" tanya sang hakim kepada si Yahudi. "Baju itu dijemur di rumahku, wahai hakim. Aku mengatakan baju perang itu adalah milikku," tegasnya. "Apakah engkau bisa menghadirkan saksi-saksi yang dapat menunjukkan itulah baju perang engkau?" tanya hakim kepada Khalifah Ali. "Yang tahu bahwa itu baju punyaku adalah anak-anakku, Hasan dan Hussein, serta istriku," ujar Ali. "Wahai Ali, bukankah engkau tahu bahwa menurut hukum agama ini, kesaksian anak atas orang tuanya atau orang tua atas anaknya tidak dapat diterima? Yang satu akan cenderung membenarkan yang lainnya. Kini yang tersisa dari para saksi engkau adalah satu orang perempuan, yakni istri engkau. Sementara hukum agama ini mengharuskan, jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh diganti satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Adakah mereka itu?" tanya hakim. Ali berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Tidak ada." Dengan demikian, sang hakim mengetuk palu. Dia memutuskan bahwa baju perang itu adalah milik si Yahudi. Sidang pun selesai. Kebetulan, sidang tersebut merupakan yang terakhir di jadwal hari itu.
Maka sang hakim pun turun dari kursi kebesarannya untuk menyalami Khalifah Ali. Lalu, berjalanlah keduanya meninggalkan ruangan sidang. Sementara si Yahudi tadi berdiri kebingungan. Dia bingung, sebab belum pernah dalam hidupnya mengalami sistem dan akhlak kepemimpinan yang adil seperti itu. Yahudi tadi pun berlari menyusul Khalifah dan sang hakim. "Wahai tuan-tuan, tunggu sebentar," kata Yahudi. "Ada apa?" tanya Ali keheranan. "Apakah pengadilan ini telah selesai?" tanya Yahudi. "Tentu saja, baju itu milikmu. Meski aku yakin betul baju itu adalah milikku, tetapi hukum sudah memutuskan. Ya sudah," jelas Ali yang disaksikan sang hakim. "Sungguh wahai Khalifah, baju perang ini adalah milikmu. Aku mencurinya 2 hari yang lalu," terang Yahudi. "Lalu, mengapa tidak engkau ungkapkan itu di pengadilan?" tanya sang hakim. Orang Yahudi itu lantas menuturkan, sejak awal dia terus memperhatikan, hingga akhirnya dia menyadari betapa mengagumkannya sistem hukum Islam dan kepemimpinan Ali. Sebagai orang yang lama tinggal di Irak, dia dan kaumnya terbiasa dengan perilaku yang sewenang-wenang dari penguasa dan negara. Dia menuturkan, seandainya berperkara dengan raja dari kalangan terdahulu, sebelum Islam masuk ke Irak, maka bisa saja baju tadi atau apapun yang dimilikinya direbut secara paksa oleh penguasa. Sebab rakyat sudah dibuat tak berkutik, apalagi masyarakat dari kalangan tidak seiman dengan raja. Namun, Ali ternyata tidak begitu. Sebagai khalifah, Ali justru mengajaknya ke pengadilan. Sesampainya di gedung pengadilan, dia menyaksikan sendiri Ali diperlakukan biasa saja. Padahal, jelas-jelas Ali adalah seorang khalifah. Tetap saja, Ali mengantri sebagaimana masyarakat umumnya. Itu tidak mungkin terjadi pada era sebelum kedatangan Islam. Si Yahudi mengungkapkan, para hakim dan aparat saat itu mesti taat sebagai bawahan raja. Mereka pasti mengistimewakan raja di atas orang-orang biasa. Si Yahudi itu lebih kaget lagi ketika tadi hakim menolak kesaksian Ali. Dia baru tahu, dalam hukum Islam, kesaksian diatur sedemikian perinci untuk memastikan keadilan ditegakkan. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya tampilkan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.